absensi di kurikulum, kemudian seperti biasa absensi dicat ya. Ini di absen dulu, dicek di meetingnya, jangan lupa. Kemudian presentasi di link saya di AJD Iskom, jangan lupa hari ini. Nah, tolong sebelum kita mulai bisa minta tolong diaktifkan kameranya seperti biasa. Dan minta tolong kamera-kamera. Kamera minta tolong sebentar. Kameranya hilang muncul. Oh, bandwidth saya. Kameranya, yuk yang belum, ya tolong segera diaktifkan. Ya, saya hilang muncul. Kamera saya muncul ya di tempat kalian? Muncul, Pak. Tolong yang lainnya kameranya yang belum aktif, bentar aja. Ayo kameranya sudah. Kemudian sambil menunggu temannya nyalakan kamera, minta tolong. Untuk mimpin doa, kameranya dinyalakan ya. Tolong. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya Lisa, selamat pagi semuanya. Ya, kamera bisa dimatikan buat kuota kalian. Kemarin sudah membahas yaitu pengkabelan ya, atau cara pemasangan konektor ya. Sudah saya set dulu. Ya, kemarin kita sudah bicara pemasangan ya konektor, alat bahan, ada kabel UPP ya.
TV-nya memang masih tadi. Oh. Ini tapi kameranya kabel ini biasanya. Jadi kabel UTP ya, ini saya bawakan. Saya ini akan mendemokan ya. Nanti bisa kalian menyimak prosesnya. Oh, saya dekat di kamera ya. Oh, ini kabelnya ini adalah cat 5E ya. Ini pada kabel UTP itu standar ya. Ada tulisan di sini ya. Jenisnya apa, tipenya berapa ya. Ini akan ada tulisan di sini. Diberikan tujuannya untuk bisa mengidentifikasi kabel ini kabel apa, jenisnya apa ya. Dan biasanya pada kabel UTP ya, selain ada tulisan identitas kabel ini kabel tipe apa, dia biasanya ada kabel ini berada pada ukuran yang keberapa. Maksudnya ukuran yang keberapa itu saya beri gambaran ya. Satu box kabel untuk kabel UTP itu adalah panjangnya 300 meter, satu box kabel UTP ya. Di mana tiap meternya dia akan menuliskan dia posisi di mana. Ya. Kenapa diberikan identitas seperti itu? Itu bukan sekedar dia mengasih identitas ya. Itu tujuannya supaya nanti memudahkan kita ya. Seperti saya ini pemakai ya, itu kita akan tahu, misalnya kita keperluannya nanti adalah 100 meter. Ya. Jadi artinya kita tinggal melihat tulisan angka di kabel tersebut, kita bisa mengambil 100 meter persis. Ya, tanpa kita mengukur lagi. Ya, karena secara otomatis pada kabel itu yang saya katakan tadi ada tulisan meter maupun tipenya, itu akan memudahkan kita tahu kita ngukur panjangnya itu mudah. Ya, jadi misalnya saya harus masang kabel dari lantai 1 ke lantai 2. Saya memerlukan panjang misalnya 50 meter ya. Di situ menentukan, oh ini kabel ini cukup apa enggak. Misalnya kita ada kabel tapi sisa, ya kita tinggal melihat meterannya. Ya, di situ karena dengan kita melihat identifikasi meteran di sini ya, ukurannya itu akan enak. Jadi nanti secara fisik ya kalian bisa melihat di semua tipe kabel UTP ya itu selalu ada tulisan di sini informasinya ya. Ini ada dua jenis ya. Ini yang warna abu-abu, ini biasanya kita gunakan untuk indoor ya, cat 5E ya. Sedangkan yang ini adalah yang warna biru, ini cat 6. Ya, ini sama-sama indoor. Ya. Jadi kabel UTP ada dua jenis, kabel indoor dan outdoor. Indoor berarti untuk di dalam ruangan, outdoor berarti untuk di luar ruangan. Ya. Kenapa kita harus bisa membedakan kabel indoor dan outdoor? Itu nantinya kabel ini itu penempatannya supaya kita tidak salah penggunaannya. Coba, apakah kabel indoor juga boleh dipakai di outdoor? Boleh. Biasanya kalau istilahnya kabel, kita tidak punya kabel outdoor, karena kabel outdoor ini lebih mahal ya harganya. Jadi outdoor itu lebih mahal karena jaketnya yang bagian luarnya ini lebih tebal untuk melindungi dari panas maupun hujan. Ya, tapi kalau indoor itu memang didesain untuk di dalam ruangan, tapi tidak istilahnya boleh digunakan di luar juga. Seperti yang cat 6 ini. Cat 6 ini dia ukurannya lebih tebal. Ya, apa jaketnya ini. Jadi dia juga boleh dipakai di outdoor. Ya, sekali lagi karena memang kabel outdoor sendiri itu harganya
lumayan selisih mahal ya. Tapi kalau misalnya Pak kabel outdoor dipakai indoor, ya boleh saja, tapi sayang gitu loh ya. Jadi kalau kebalikannya sayang. Tapi kalau kabel indoor dipakai di outdoor itu tidak dilarang ya, tidak dilarang. Itu kalau memang dalam kondisi yang memang tidak ada atau karena hambatan biaya ya. Nah, pada dua jenis kabel ini sudah beda. Ya, bedanya apa? Beda dari ukurannya. Ya, ini 5E, ini adalah 6E. Ya, kalau 6E nanti saya tunjukkan di dalamnya masih ada pembatas lagi ya. Itu ada pelindungnya ya. Ini adalah untuk kabel UTP-nya ya. Kemudian konektor RJ45 ini kelihatan ya. Mas Ari bisa didekatkan atau saya pakai monitor saya ya. Kelihatan konektornya atau di monitor saya ini juga. Kelihatan? Konektornya. Halo. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Tapi memang ya kecil ya kalian melihatnya. Ya. Jadi konektor ini ya dia ada bentuk pipih ya, terus ada istilahnya ada jack flipnya. Flip ini tujuannya adalah untuk pada saat kita kabel sudah terpasang, ini fungsinya untuk mengunci waktu kita masuk ke laptop atau ke komputer kita, flipnya ini. Ya, jadi flipnya ini sangat kaku. Ya. Untuk RJ45 ini model dan jenisnya banyak di pasaran. Ya, model dan jenis banyak di pasaran. Ya, artinya kita harus hati-hati. RJ45 itu ada yang kualitasnya saya katakan kualitas baik, bagus ya. Dan kualitas menengah, mungkin juga ada kualitas yang rendah. Ya, tahunya dari mana? Sebenarnya dari flipnya ini. Kalau saya sudah hafal, dari flipnya ini sudah terasa. Ya. Kemudian untuk kabel untuk konektor ini ukurannya sama ya. Jadi ukurannya sama karena kalau kalian perhatikan colokan di laptop atau di komputer atau PC ya, itu ya ukurannya hanya untuk satu konektor ini. Tadi padahal kita ketemu ada kabel yang baik itu Cat 5 maupun 6 ini beda ukuran, tapi tetap dia harus bisa masuk ke sini. Ya, makanya di RJ45 ini juga ada istilahnya adalah RJ45 khusus untuk Cat 5E dan khusus untuk Cat 6E, terutama Cat 6E yang outdoor. Ya, ini kebetulan yang saya pakai adalah yang indoor semua. Ini adalah Cat 6 murni ya. Cat 6 murni itu selongsong di dalamnya ini tidak ada. Ya, beda. Jadi bedanya di selongsong di dalamnya. Ya, ini yang membedakan. Ya, ukurannya sama. Ya, tapi selongsong yang di dalamnya yang membedakan. Nah, kemudian pada bagian atas ini ada tembaganya. Tembaga ini sifatnya nanti pada saat kita crimping itu dia akan mengunci kabel-kabel yang masuk ke jalur yang sudah ditentukan tadi. Ya, ini jenisnya. Jadi ada sama ukurannya. Jadi satu ini Cat 5E, ini Cat 6. Tapi saya selalu menggunakan yang rata-rata konektor yang RJ45 Cat 5E. Ya, lupa yang Cat 6-nya apa bisa masuk? Tetap bisa. Ya, artinya kita harus bisa memanage supaya nantinya kita juga dalam proses memasang kabel konektor ke kabelnya ini tidak salah. Ya, dan harus istilahnya harus benar ya, bukan asal ya. Karena ya untuk saya berikan gambaran untuk di pasaran ya. Untuk konektor yang bagus ya, memang kalau kita nggak bisa, kalau di pasaran sini kita nggak bisa ngomong harganya mahal itu bagus, tidak bisa. Tapi rata-rata namanya pedagang ya, kualitasnya murah dijual mahal ya, seolah-olah itu barang bagus ya. Itu kondisi kadang seperti itu ya. Jadi untuk di pasaran rata-rata konektor itu yang punyanya AMP atau punyanya di sini adalah punyanya Belden yang saya bawa ya. Ini rata-rata per bijinya adalah antara 5.000 sampai 7.500 per bijinya. Per biji ya, per konektor ini. Jadi 5.000 sampai 7.500. Bahkan ada yang 10.000 itu yang ada pengikat groundingnya.
ada tembaga di luarnya. Saya lupa bawa tadi. Ya, ada jenisnya ada seperti itu. Ya. Biasanya yang digunakan oleh anak-anak TKJ atau anak-anak SMK ya waktu praktek itu biasanya kita beli yang murah meriah biasanya sih. Tapi kalau di SMK Telkom jarang ya kita memberikan itu karena kaitannya nanti kabel itu akan dipakai terus. Ya makanya kalau kami biasanya membeli yang model kemasan plastik seperti ini, tapi ini hanya isinya hanya 50 bahkan ada yang 25 saja. Ya. Jadi satu kemasan ini biasanya yang isi 25 itu harganya 75.000 atau ada yang 50 isinya 50 itu harganya sekitar 125. Ya, itu yang bagus, kualitas bagus. Tapi yang di pasaran itu ada yang satu box isi 100 harganya cuma 30.000 juga ada. Ya di pasaran 30.000 sampai 45.000 isi 100. Ya, itu kualitas flipnya ini gampang patah. Jadi kalau kita menggunakan atau kita pas kita koneksikan, biasanya kita kunci pakai krimping patah sini. Ya, makanya kita tidak merekomendasi. Ya. Jadi biasanya kalau beli satuan itu sekitar 5.000 sampai 10.000 ya. Sedangkan yang kualitas biasa biasanya harganya di bawah 5.000. Bahkan 1.500 atau cuma 3.000 aja. Ya, itu kualitas yang biasa. Ya. Itu RJ45. Kemudian crimping tool, kemarin yang saya ceritakan, ini crimping tool. Ya, ini kuncinya di sini ya. Kelihatan ada, Mas ya? Crimpingnya ya. Ya, ini crimping tool. Crimping tool kemarin sudah saya jelaskan, ini ada 3 fungsi. Ya, saya tunjukkan fungsi yang pertama ya. Ya, makanya harus hati-hati kalau main-main dengan crimping tool ya. Ya. Di sini ada kabel, ya. Ini ada fungsi yang kita gunakan untuk memotong. Ya, jadi kabel saya masukkan, ya. Ini tampak ya, sisi kanan kirinya. Mas Hadi kelihatan ya? Ini posisinya, ini untuk memotong. Begitu saya tekan, ya, putus. Makanya hati-hati. Ya, kalau jari kalian masukkan di sini, patah nanti ya. Ini tajam sekali, ada pemotongnya, ada cutternya. Ya, ini saya tunjukkan tadi. Ini kabel, saya masukkan di sini. Ya. Jadi begitu saya tekan, putus dia. Ya, itu fungsi untuk pemotong. Ya. Selain fungsi untuk pemotong, adalah fungsi untuk mengupas jaketnya. Mengupas jaketnya. Saya tunjukkan di sini ada bagian yang melengkung ya, kita masukkan. Ya, saya masukkan sini. Ya, ini saya masukkan. Ya, sambil diperhatikan ini. Ya. Ini saya tekan sedikit aja, saya putar kabelnya. Nah, saya putar kabelnya. Ya, saya lepas. Ini saya lepas gini. Ya. Nah, ini dia terkupas. Ya, tidak potong tapi terkupas. Ya. Ini terkupas. Nah, ini akan ada 4 pasangan kabel. Ini yang saya katakan tadi fungsi untuk mengupas bagian sini. Mengupas jaketnya, yaitu yang warna abu-abu ini. Pak, ya. Permisi Pak. Ya. Itu kamera yang Telkomskulnya nge-freeze jadi nggak ngelihat. Oh, kamera nge-freeze gitu, patah-patah anunya. Kamera Telkomskulnya. Oh, masih nge-zoom. Enggak dimatikan atau zoomnya juga? Oh, masih nge-zoom. Oh, karena nge-zoom. Oh, karena nge-zoom, maaf. Pakai kamera yang laptop saya kelihatan. Sebentar. Yes, Pak. Bentar. Kamera laptopnya ini salah ini. Nah. Kamera laptopnya harusnya yang satunya, salah ini. Nah. Ini. Ya, jadi ini ada kabel tadi, saya ulangi ya. Ini saya potong lagi aja. Ya. Oh ya, ini saya fungsikan tang potongnya tadi. Ya, saya kemarin juga ada tang potong. Ini tang potongnya. Pakai kamera saya aja. Ya. Ya, kelihatan. Yang tolong di spin bisa itu ya. Punya saya ini fokus ke 9. Ya.
Ini bisa kelihatan besar ya saya. Ya, ini ada tang potongnya. Ya, ini kabel ini saya potong dulu ya, saya rapikan. Jadi kemarin saya katakan potong. Ya, kalau tangnya nggak tajam, ini nggak akan lepas ya, ini putus. Ya, ini ada serabutnya, ini serabut pelindung sebenarnya di sini. Ya, ini biasanya kita potong juga. Makanya ada gunting juga untuk merapikan kemarin. Ya, tadi fungsi yang di sini saya tunjukkan lagi. Ini fungsi yang memotong yang di dalam. Motong, ya, motong. Begitu saya tekan, ya ini. Nah, ya, ini, ya, ini kan ada kabel sini dan kabel sebelah sini ya. Saya tekan, nah putus, ya. Jadi ini ada putusannya, potongannya. Ya. Kemudian itu tadi fungsi motong, ini fungsi untuk ngupas jaketnya. Ini ada yang sebelah sini, ya ini. Ya, saya masukkan sini, ya ini. Ya, ini yang sebelah sini. Ya, ini saya masukkan, saya tekan, ya. Saya putar kabelnya. Yang diputar kabelnya, nah, atau tangnya. Kemudian saya lepas tangnya, ini akan dia ngupas. Ya. Nah, bagian ini ngupas. Maka dia jaketnya lepas. Ini kabelnya ada 4 pasang. Kelihatan ya gambar saya? Ya, pasang. Ini yang kabel yang cat 5 tadi. Ya. Saya tunjukkan untuk yang cat 6 tadi. Cat 6 kabelnya agak besar. Ya, ini yang cat 6. Kabelnya agak tebal ya. Ini sama fungsi memotongnya ya. Jadi kalau kita gini ya. Ini ada atas bawah ya, saya tunjukkan. Saya tekan. Nah, putus ini. Ini sisanya masih lengket di sini. Di bagian ini. Nah ini lengket. Ya. Ini putus ya. Untuk ngupasnya ini sama. Kita masukkan ke rollnya ini. Roll yang di sini ada roll ya ini. Ini misalnya segini ya. Kira-kira ini saya putar pelan-pelan. Tangnya boleh, kabelnya boleh ya. Setelah saya putar ini nah ini sudah ngupas. Ya. Nah, di sini 4 kabel, pasangan kabel ini ada klip pelindungnya antara 4 pasang kabel tadi. Ya, biasanya ini memang juga harus dipotong pada nanti waktu kita masang konektornya. Ya, ini. Ya, ini dipotong pakai tang potong ini. Ini tang potongnya agak tumpul sudah. Ya, ini. Ya, jadi hanya tinggal 4 pasang kabel, yaitu putih oranye dan putihnya, hijau dan putihnya pasangannya, coklat dan putihnya, serta biru dan putihnya. Ini kabel yang ada. Ya. Kemudian sekarang saya urai. Kita akan membuat kabel strek. Ya. Kabel strek itu berarti kita urai dulu ya masing-masing kabel. Ya, ini sambil lihat diurai masing-masing kabelnya. Ya, dipecah ya, tapi diingat-ingat jangan sampai salah pasangannya. Karena pada kabel tipe yang saya gunakan ini warna putihnya itu putih polos. Ya, jadi kalau sudah putih polos kalau kita urai nanti kita lupa ini putihnya pasangannya siapa tadi. Ya, ini saya urai seperti ini. Kemudian saya urai lagi. Nah, ini, ya ini sudah terurai. Ya, kemarin aturannya ya, kalau kita mau strek berarti kedua ujung ya, ujung 1 sama ujung 2 itu harus sama ya. Yaitu pertama urutannya adalah putih oranye ya, ini putih kemudian oranye ya. Ini saya luruskan gini ya, caranya memang harus dipegangi ya. Ini putih oranye, kemudian putihnya hijau, putih hijau saya ambil, putihnya hijau saya ambil ya. Kamera saya nggak jelas, kameranya Mas Ari yang jelas.
putihnya hijau saya ambil, berarti sini Mas. Ini. Kemudian adalah biru ya. Jadi kita harus hati-hati, ini kan lintas ya. Jadi putih oranye, putih hijau, kemudian biru, kemudian putihnya biru ya, putihnya biru. Ya, ini harus didekatkan gini ya. Jadi sambil ditekan-tekan karena kabel tadi kan masih terpilin, jadi dia masih lengkung-lengkung, jadi harus dirapikan. Ya. Kemudian hijau. Ya. Kemudian adalah putihnya coklat. Putihnya coklat, bukan coklat ya, tapi coklat ya. Kadang kita dialek Banjar itu coklat ya, coklat yang betul ya. Ini putihnya coklat, kemudian coklat. Ya, ini akan dirapikan, dan ini satu jari saya tadi menekan untuk merapikan ya, sedangkan ini meluruskan yang atas. Ya, ini jadinya seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kan masih belum rapi. Dan nanti harus kita sesuaikan yang masuk ke konektor. Ya. Jadi saya ambil contoh, ini konektornya. Ya. Pada saat pemasangan di konektor, itu yang perlu diperhatikan ya. Kita harus tahu ukurannya terlebih dahulu. Ya, jadi biasanya kalau pemula ya atau yang baru belajar, biasanya diukur dulu. Ya, jadi kabel ini kita dekatkan, nanti kira-kira masuknya segini. Ya, masuknya segini ya, bisa tunjukkan. Ya, masuknya segini, berarti kita harus motong di posisi itu. Kita tandai, biasanya pakai spidol atau apa ditandai untuk motongnya. Ya. Jadi kalau saya sudah terbiasa, jadi saya kira-kira panjangnya, berarti itu harus kita rapikan dengan tang potong. Ya, tadi sebelum di tang potong pastikan lurus dan betul ya, urutan warna kabel jangan sampai berubah. Ini tadi ada yang geser. Ya. Ini, ya, ini kita rapikan dengan tang potong. Ya, ini saya ambil ke sini ya, kira-kira sini tadi. Ya. Lepas, boleh tang potong, boleh juga pakai yang ini. Ya, ini tang potong saya tadi sudah agak tumpul, saya pakai ini ya. Ya, untuk merapikannya, tapi harus hati-hati. Ya, karena kalau nggak hati-hati kena tangan ya. Nah, masuk itu sudah tak saya tang potong gitu berantakan itu. Oke, ini ya. Kira-kira ya, saya potong. Nah, sampai dia lurus di sini. Nah, ini. Jadi hasilnya sudah lurus. Nah, ini ujungnya ini lurus. Ya. Kemudian kita cari flipnya, ya. Flipnya ini, ya. Flipnya ini posisi flipnya adalah di bawah, jangan kebalik. Posisi flipnya di bawah, jangan di atas seperti ini, jangan. Ya, jangan di atas seperti ini. Tapi adalah di bawah flipnya. Ya, flipnya ini di bawah. Ini. Yang ada flipnya ini. Nah, ini di bawah. Nah, ini di bawah. Ya. Jadi, putih oranye adalah sebelah mana ini? Sebelah kiri ya. Ya, ini. Jadi flipnya ini masuk ke sini. Ya. Sambil didorong. Ya. Sambil didorong. Masuk. Ya. Sambil didorong. Ya. Jadi masuk sampai jaketnya juga masuk warna birunya ini. Nah, jaketnya yang warna biru ini yang saya gunakan cat 6E tadi. Sambil didorong-dorong ya. Pastikan dia sudah sampai di ujungnya ini, makanya harus dilihat dari sini. Ujung ya, ujungnya ini harus kelihatan kabelnya sudah sampai sini atau dilihat dari sisi belakangnya. Dilihat dari sisi belakangnya ini kelihatan. Ya, jadi dibolak-balik, pastikan sudah nyampe ke ujung, melewati tembaganya. Melewati tembaganya. Ya, dibolak-balik ini melihatnya. Melewati tembaganya. Ini dilihat dari sisi kanan dan kiri juga. Dari sisi kanan dan kiri kelihatan kabelnya sudah melewati tembaganya atau belum. Pastikan sudah harus melewati, karena tujuannya nanti dikunci di situ.
Ya, jadi setelah sudah betul ya dan sudah rapi, semua kabelnya sudah masuk ya, dilihat tadi, baru kita crimping. Jadi pastikan diperiksa dulu. Karena kalau kita tidak memeriksa, tidak melihat ya, nanti crimping ini sekali aja. Jadi artinya kalau salah, berarti kita sudah buang konektor. Ya, jadi ini terapi kita frame pakai crimpingnya. Ya, pakai jalur yang luar sesuai konektornya. Kita tinggal crimping, ya dikerasin. Keras. Untuk konektor yang biasanya adalah kualitasnya kurang bagus ya. Kalau saya tekan gini krek pecah biasanya. Ya ini tadi kan sudah krek ya. Artinya aman. Ya enggak pecah. Ya, kalau sudah dilepas ini ya saya renggangkan. Nah, saya renggangkan, saya tarik. Nah, ini sudah jadi. Jadi dia akan ngunci di sini. Nah, ngunci ini rapat sekali. Saya tarik enggak akan lepas. Tapi kalau tadi ini masih bisa lepas, itu artinya belum dikrimping atau krimpingnya belum keras. Krimpingnya belum keras. Ya, jadi makanya ini akan rapi. Ya, artinya dalam proses pemasangan ini kita bukan asal masang ya, tapi kita harus masang yang tepat. Karena pertama ya, kalau kita asal masang, konektor ini tidak akan bertahan lama untuk digunakan. Ya, jadi kalau misalnya sering dilepas, lepas pasang pada komputer atau laptop, ini mudah lepas. Ya, makanya harus benar-benar hati-hati. Nah, kalau siswa-siswa saya atau saya biasanya ngerimping ya, posisi ngerimping seperti ini, sekali ngerimping ini tadi kita memerlukan waktu paling cepat bisa 3 menit aja selesai. Ya, biasanya kalau kita belajar itu bahkan setengah jam bahkan 1 jam belum selesai satu konektor. Ya, kalau kalian nanti bekerja selain di pemrograman, kalau berbasis jaringan mau tidak mau, teknik crimping ini harus benar. Ya, karena jangan sampai kalian hanya masalah crimping minta tolong orang ya. Padahal itu kan lingkup pekerjaan kalian, misalnya kalian disuruh membuat desain web ya. Kemudian karena di situ belum ada server jaringannya, kemudian kalian harus baru bangun jaringan. Mau tidak mau, pasti memerlukan kabel UTP. Ya, itu konsepnya seperti itu. Jadi, artinya proses crimping ini bukan sekedar kita masang, kemudian jalan, bukan ya, tapi harus masang yang tepat. Artinya ini sudah keras. Ya. Kita sekarang sisi satunya. Ini sisi satunya sudah ada konektor, tapi ini kelihatannya sudah patah ya. Ini saya patahkan, saya potong ya. Jadi kalau sudah klipnya patah ini sudah tidak bisa dipakai ya. Bisa tapi nggak bagus ya. Bisa, cukup kabelnya besar ya. Saya potong pakai potong ya. Saya potong ya. Jadi saya kupas lagi. Nah, ini saya lewat jalur yang bawah, ini saya putar, kemudian saya tarik, ini yang tengahnya saya potong, bisa pakai cutter, bisa pakai gunting tadi. Ya. Ini saya pakai tang potong, ya. Saya lepas tengahnya. Ya. Ini saya susun lagi, karena kita tadi adalah strek ya. Ini adalah putih oranye, kemudian oranye, putihnya hijau, kemudian adalah biru, kemudian putihnya biru, hijau, kemudian putihnya coklat, baru coklat. Ya, ini ada coklat tadi ya.
poliastal. Sudah urutan standar ya. Jadi urutan warna kabel ini urutannya standar, bukan kita asal nyusunnya. Memang kemarin saya sempat surfing di beberapa mekanisme pemasangan kabel, dia ada yang berpendapat susunan warna kabel boleh sembarangan, tidak boleh ya, itu ada aturannya ya. Kenapa ada aturannya? Karena standarnya gini ya, misalnya kalian masang dari lantai 1 ke lantai 2, ya, kalian menggunakan warna kabel suka-suka, artinya pakai aturan sendiri, ya. Memang connect ya, pertama connect. Ya, yang jadi masalah pada saat itu mungkin kalian kan sebagai pengelola jaringannya, kalian masih eksis di situ. Ya sudah, pakai pasang kabelnya urutannya suka-suka. Boleh. Tapi tetap harus kalian membuat semacam catatan. Tapi sebenarnya suka-suka tadi tidak direkomendasi. Kenapa? Misalnya suatu saat, ya tadi yang saya katakan lantai 1 dan lantai 2. Tiba-tiba kok nggak connect. Ternyata kabelnya mungkin putus atau kabelnya adalah konektornya saja yang rusak, pecah. Berarti artinya kan kita tinggal ganti konektornya, bukan ganti kabelnya ya. Nah di situ, kalau kalian tidak menggunakan urutan warna kabel yang standar, ya, misalnya orang yang waktu itu masang itu bukan kalian, ya, kemudian kalian ganti dengan urutan standar, jadinya nggak connect, ya itu maksud saya. Jadi tetap adalah aturannya mengikuti aturan standar. Ini standar internasional ya, sudah ditentukan. Jadi tidak boleh kita suka-suka, itu tidak boleh. Ya, kita mau menghubungkan apa dengan apa, itu yang jelas kita harus tahu. Pakai cross apa, pakai track. Tapi secara teknis sekarang pada perangkat-perangkat baru, itu rata-rata yang memang kita selalu menggunakan track saja, tidak apa-apa. Tidak pakai cross, tidak apa-apa. Karena teknologi yang baru itu rata-rata perangkatnya sudah ada konverternya. Jadi kalau kita salah kabel ya, misalnya harusnya cross kemudian track, itu tidak masalah karena dia ada teknologi konverternya untuk merubah kabel tadi. Ya. Ini saya rapikan dulu, berarti saya potong lagi. Potong lagi. Ya, ini. Ya, ini saya potong. Nah, ini kabelnya di dalam ini. Nah, ini saya masukkan konektornya lagi. Ini masukkan, ya. Masuk aja. Jaketnya harus masuk juga ya. Fungsi jaket masuk ini untuk melindungi pada saat kita crimping ya, supaya tidak langsung mengena pada sisi kabel dan pastikan kita melewati adalah tembaga di sini, karena tembaga itu sifatnya nanti ngunci. Ya nanti saya gambarkan ya tembaganya modelnya bagaimana. Ini pastikan sudah ujung, baru kita crimping. Ya keras ya. Ya ini sudah jadi. Ya kita ingin memastikan apakah kabel ini sudah benar ya. Itu kita punya alat ukur line tester, kemarin saya lupa ya. Jadi kita perlu alat ukur yang kita sebut dengan line tester. Ya, line tester. Ini wajib ya. Biasanya digunakan untuk kalian-kalian yang baru belajar. Kalau saya sih main feeling ya, istilahnya pasti betul ya. Tapi biasanya teman-teman atau anak-anak TKJ untuk memastikan saja bahwa itu connect atau tidak, kita pakai line tester ini. Fungsinya untuk mengukur. Ya di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan ya, tombolnya sini ya. Ini kita pasang dulu ya. Jadi ini memang bisa dilepas, ini tujuannya kalau kita di lantai 1 dan lantai 2 tadi. Ya, tapi kalau untuk di satu tempat kita pasangkan tetap tidak apa-apa. Ya, tinggal dimasukkan sini. Ya. Masukkan sini ya, dua kabelnya kita nyalakan, di sini ada indikatornya. Nah itu ada lampu indikatornya. Nah line testernya, nah ini line testernya agak ngadet, lampu indikatornya nggak mau. Ya nanti akan kelihatan di sini. Bentar.
saya pakai yang digital aja. Ya, ini yang manual ya. Ini ada yang digital. Kalau yang digital modelnya seperti ini. Ya. Kali ini pasangannya. Ya. Jadi ini digital. Ya. Dia akan kita tinggal pasang di sini. Kita tinggal nyalakan. Ada tulisannya. Ya. Itu kita mau kabel apa? Kalau digital ini bisa beberapa kabel ya. Ada kabel yang atas, kabel UTP yang atas, kemudian juga ada kabel pair itu kabel kemarin yang apa? Untuk konektornya PNC, ya, kabelnya. Pair kayak tabur lanten. Kemudian ada koaksial juga. Ya, jadi ada 3 macam kabel yang bisa diukur di sini. Kita pakai yang atas wirep ya. Kita masukkan di sini ada main. Ya. Ini fungsinya yang kalau mau jarak jauh pakai ini, tapi kalau kita hanya satu tempat kita langsung di sini. Ya. Ini. Ya, kita tekan tombolnya yang ini ya. Ya, ambil dilihat di situ. Ya, saya tekan. Nah, itu akan muncul. Nah, itu. Kalau dia benar akan muncul itu. Ya, jadi 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4, sampai dengan 8 ketemu 8. Kelihatan ya, di situ. Ya, saya ulangi lagi. Ini saya tekan. Ya, saya tekan. Tekan ya. Oke, saya tekan yang pertama. Nah, dia akan jalan. Nah, oke. Jadi akan muncul di situ tadi testing ya, kemudian local phone ya, artinya dia sudah connect ya di situ. Nah, di situ akan muncul angkanya 1 ketemu 1 ya, ada garisnya itu. Kalau nantinya ada yang tidak sesuai atau tidak nyambung, akan ada tanda silang. Jadi garis itu tidak garis tapi tandanya silang. Ya, untuk keakuratan dari digital ini keakuratannya adalah 100% ya. Kalau daripada yang manual, kalau manual tadi karena produknya lokal ya kadang presisinya ini kadang kurang pas. Ya, apalagi kan yang land tester yang model ini kan murah meriah ya. Kalau yang model ini murah meriah yang ini. Ya, ini sekitar 30 sampai 40 ribu di pasaran ya. Jadi kalau yang model ini ya sekitar di atas 300-400 ribu. Ya, akurasinya saya katakan ini sudah 100%. Ya, itu akan kelihatan tadi. Ini saya ulangi lagi ya. Ya. Oke, wirep yang atas ya. Saya tekan lagi. Ya, dia akan mengukur, nah muncul. Nah, itu hasilnya. Jadi hasil terangnya yaitu antara titik 1 ketemu 1, 1.2 dan sebagainya. Jadinya seperti itu. Jadi artinya kabel ini sudah bisa kita gunakan misalnya untuk menghubungkan laptop dengan laptop, bisa menggunakan strap juga bisa sekarang. Kalau mau pakai cross juga boleh, lebih baik. Ya. Ya, itu mekanismenya. Jadi kalau strap itu adalah kedua ujung ini sama. Kedua ujung A dan ujung B ini sama. Tapi kalau nantinya cross, ujung A ini tetap urutannya tadi, yang putih diawali dengan putih oranye sampai dengan coklat terakhirnya, sedangkan ujung satunya adalah diawali dengan putih hijau. Ya, jadi urutannya itu akan nantinya silang. Ya, hasil pengecekannya ini, bentar ya, saya tulis. Hasil pengujian pemasangan konektor FD ke UTP. Untuk track tadi ya,
atau lurus, itu nantinya ada istilahnya, ini ada tulis pin ya. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia akan seperti ini. Ini kalau track. Ya, track akan seperti ini. Kemudian kalau untuk cross, ya, ini ada pin, ini ada pin, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Jadi kalau di track itu lurus seperti ini, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 8 ya. Kalau di cross itu adalah 1, nanti adalah ketemunya dengan ya ini ya. Ya, ini adalah tetap ya 88 77 ya. Ini berarti silang ya. Ini adalah 2 ketemu dengan 6 ya. Ini 3 1 4 tetap 4, 5 dengan 5, 6 dengan 2. Tapi sekali lagi untuk konsep track ya, ini sekarang bisa digunakan di semua perangkat. Ya, ini pengujian mulai 1, 3. Jadi yang dipakai di sini sebenarnya 1, 2, 3, 6. Ya. Jadi 4, 5 tetap normal, 7, 8 juga normal. Hasil proses pengujian, kalau nantinya kalian melakukan pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP. Ya. Itu sambil dicatat, nanti diarahkan tetap di situ aja dulu. Ya, dicatat proses pengujiannya seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah secara teori, saya sudah jelaskan, ini berarti kemarin kurang ya alat bahannya. Ini juga kita perlu tadi land tester ya, kalau land tester. Tester ini fungsinya tadi adalah untuk